Alhamdulillahirobbilalamin. Sholatu wassalamu ala asrofil anbiya. Kita ikuti kita dari kehidupan menjadikan petunjuk yang disampaikan oleh junjungan kita tersebut, sehingga kemudian kita termasuk Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti apa yang telah dicontohkan di junjungan kita Nabi Muhammad. Jadi sekalian, terus waktu sudah pukul 13.59, kami yang berhadir, maka mari kajian pada siang hari ini kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang disampaikan Ustaz Muhammad Wahyudi bisa sampai kepada kita dengan mudah, kita bisa bersama-sama. Amin. Wadahnya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man ala amma ba'du. Alhamdulillah, yang kula hormati para sesepuh sepuh, para alim, para ustaz, para imam, saya hormati seluruh jajaran takmir Masjid Ar-Rahman dan juga Bapak Ibu sekalian jemaah rahimakumullah. Sehat semua Bapak Ibu? Masih semangat? Ya, semoga nanti kita sampai akhir. Kurang lebih kemarin saya otak-atik, tampaknya kita masih punya 15 hari lagi. Ini insya Allah sampai tanggal 15, masih 15 hari lagi. Ini benar-benar semoga bisa dipahami nanti nahwu al-fuatinya. Baik, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Metode al-fuati bisa kita gunakan untuk memahami makna dari bahasa Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wamshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung jawab terlebih dahulu yang kemarin sudah kita kerjakan. Al-akhiratu khairun lakum. Dibaca terlebih dahulu. 1, 2, 3. Silakan. Al-akhiratu kalimat apa? Nampak tandanya ada apa? Al. Terus berikutnya apa? Hukum. Hukumnya apa? Mu'rab. Mengapa dihukumi mu'rab? Selanjutnya apa? Kategorinya apa? Kenapa dikategorikan isim mufrad? Maknanya tunggal. Selanjutnya apa berikutnya? Kedudukannya apa dia? Mubtada. Mubtada yang Arabnya harus rafa'nya ditandai dengan mengapa? Karena isim mufrad. Karena itu dibaca al-akhirah. Kalau nasab ta. Kalau jar mubtada membutuhkan pada khabar. Mana khabarnya? Khairun. Khairun kalimat apa? Nampak tandanya apa? Tanwin. Terus hukumnya? Kenapa dihukumi mu'rab? Terus kategorinya isim mufrad. Kedudukannya khabar. Masih ingat apa itu khabar? Khabar yang Arabnya harus rafa'nya ditandai dengan karena isim mufrad. Karena itu dibaca kalau nasab, kalau jar. Lakum ada berapa kalimat? Yang pertama la. La kalimat apa? Huruf apa namanya? Apa saja huruf jar?
fi bika wabita bikalila. Nah, ini lanya ya. Huruf jar hukumnya mabni. Selesai. Kum maknanya kalian. Ingat, kalian. Kalimat apa berarti? Isim apa namanya? Isim domir, hukumnya apa? Kenapa dihukumi mabni? Ya karena isim domir masuk dalam salah satu 6 isim yang mabni. Kedudukannya apa dia? Apa itu majrur? Maka i'rabnya harus jarnya isim domir. Karena dia mabni maka hanya fi mahal. Benar nggih? Jawabannya banyak yang benar nggih? Alhamdulillah. Kita lanjut yang kedua, adz-dzalimuna fi dhalalin. Dimaknai adz-dzalimuna kalimat nampak tandanya apa? Hukumnya mengapa? Kategorinya ya orang-orang berarti jamak diakhiri wawun nun berarti jamak mudzakkar salim. Kedudukannya mubtada. Apa itu mubtada? I'rabnya harus rofaknya jamak mudzakkar salim wawu. Karena itu dibaca adz-dzalimuna. Kalau nasab dibacanya pakai apa? Jarnya ya juga. Fi dhalalin ada berapa kalimat? Fi maknanya apa? Di dalam. Fi maknanya di dalam. Kalimat apa fi ini? Huruf apa namanya? Huruf jar. Hukumnya apa? Mabni. Dhalalin maknanya apa? Dhalal selatan. Jadi jangan karena suka baca Quran kok sering di Al-Quran itu ada fidulan, anaknya dikasih nama Dolal, Muhammad Dolal.
Rihim ghisyawatun. Monggo. Dibaca dulu kata per katanya. Sekali lagi, monggo. Ala absorihim, ini ada khobar, dibaca apa khobar? Adalah. Di sini ada mubtada, dibaca apa? Bahwa. Pun, jadi dibaca ala absorihim, monggo. Wisyawatun, bahwa ada penutup. Jadi ala absorihim kita harus tahu dulu maknanya satu persatu. Ala ini maknanya apa? Ada ini ala. Absori sampai absori saja maknanya apa? Absor penglihatan, him mereka. Jadi sambil diingat-ingat, jangan belajar sambil mengingat-ingat beberapa makna yang saya bolak-balik sampaikan di sini. Ala itu pada, absori nawa penglihatan-penglihatan, him mereka. Ala kalimat apa? Kalimat huruf apa? Huruf jar hukumnya selesai. Absori maknanya apa? Absori berarti kalimat apa? Coba jenengan bisa tahu dia isim dari mana? Tandanya yang nampak apa? Tandanya yang nampak? Ya, jatuh setelah huruf jar. Jadi kalau ada huruf jar, kalimat setelahnya isim. Nah, isimnya itu pasti keliru saya ngomongnya. Kalau ada kalimat huruf jar, kalimat setelahnya itu adalah kalimat isim. Ya. Nah, isim yang jatuh setelah huruf jar nanti disebut apa? Coba absori kalimat apa? Hukumnya, kategorinya. Lihat nih, penglihatan berarti berapa maknanya? Banyak berarti apa? Jamak. Di akhirnya ada alif tak wawun nun ya nun. Berarti jamak apa? Taksir. Kedudukannya sebagai apa? Majrur. Apa itu majrur? Nah, jatuh setelah huruf jar, i'rabnya harus jarnya ditandai dengan, karena jamak taksir dengan kasroh jarnya. Baca absori. Kalau nasab absor. Kalau rofa absoru. Kalau rofa pakai doma. Nah, him kalimat apa? Him mereka. Isim apa dia? Isim domir. Katakan hukumnya apa isim domir? Mabni. Kedudukannya mudhof ilaih, ya. Mudhof ilaih i'rabnya harus namun jarnya fi mahal karena mabni. Ghisyawatun kalimat apa? Ghisyawatun kalimat apa? Nampak apa tandanya? Hukumnya, kategori, kedudukannya mubtada muakhar. I'rabnya harus rofaknya. Nah, yang perlu diingat mubtada, kok ada mubtada muakhar berarti di depannya ada apa? Khobar. Mana yang menjadi khobar? Susunan jar majrur ini berkedudukan sebagai khobar. Sakit ya? Alhamdulillah. Baik. Sudah siap masuk ke materi berikutnya? Bu, siap Bu? Kita masuk. Ini materi berikutnya gampang sekali. Hari ini gampang sekali karena tidak berurusan dengan isim yang mu'rab, tidak berurusan dengan fi'il yang mu'rab. Kita hanya berurusan dengan fi'il madhi. Semoga cukup waktunya. Kita bahas. Jangan baca terlebih dahulu nazamnya. 1, 2, 3. Fi'il madhi mudhari serta
dua hal ini tak ada dhamir rafa mutaharrik wawu jamak sambung dhamir rafa mutaharrik sukun. Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada kalimat fi'il. Masih ingat fi'il itu seperti kata kerja. Ya. Dia cirinya tandanya fi'il apa? Masih ingat? Bisa dimasuki unsur waktu. Unsur waktu ada apa saja? Telah, sedang, atau fi'il ada berapa macam? Yang pertama fi'il madhi. Lihat ya, di sini dilihat. Yang pertama namanya fi'il madhi. Monggo. Yang kedua fi'il mudhari'. Yang ketiga fi'il amr. Fi'il madhi maknanya telah terjadi. Misalkan contohnya nasoro. Monggo. Maknanya telah menolong. Fi'il mudhari' maknanya sedang atau akan. Perhatikan, fi'il mudhari' nanti pasti di awalnya pasti didahului salah satu dari huruf mudhari'ah, didahului. Nah, didahului salah satu dari yang disebut sebagai huruf mudhari'ah. Napa? Huruf mudhari'ah. Huruf mudhari'ah. Huruf mudhari'ah itu ada 4 macam. Anita, hamzah, ampun alif, ya napa? Hamzah, nun, ya, ta. Jadi dia harus diawali dengan salah satu dari ini. Nah, ini contoh yang utamanya kita awali dengan ya. Bedanya apa? Nanti kita akan ketahui nanti di akhir. Yang jelas, ingat-ingat jangan kasih catatan, fi'il mudhari' pasti didahului salah satu dari huruf mudhari'ah yang ada 4. Yang pertama apa? Hamzah, nun, ya, ta. Contohnya di sini yansuru. Didahului apa niki berarti? Ya. Maknanya fi'il mudhari' itu sedang atau akan. Ya, di sini kalau nasoro tadi telah menolong, kalau yang suruh sedang atau akan menolong. Yang terakhir namanya fi'il amr. Napa? Fi'il amr ini untuk perintah. Ya. Contohnya di sini unsur maknanya jadi perintah, tolonglah. Ya, perintah untuk menolong, perintah atau permohonan sama. Sekarang kita lanjutkan ke materi berikutnya. Sebelumnya saya absen dulu. Jadi fi'il ada berapa macam? Yang pertama, kedua, ketiga. Fi'il madhi maknanya telah terjadi. Fi'il mudhari'. Kalau fi'il amr, kalau fi'il mudhari' pasti didahului salah satu huruf mudhari'ah yang ada 4. Apa saja? Hamzah bukan alif. Kenapa? Apa bedanya hamzah dan alif? Hamzah itu yang bisa berbunyi a, i, u, itu namanya hamzah. Kalau alif itu fungsinya memanjangkan harokat fathah. Paham ya? Jadi fathah kalau ketemu alif jadi panjang. Misalkan saya nulis ini tulisan bacanya fa. Kalau saya kasih alif jadi fa. Nah, kalau hamzah itu berbunyi a, i, u. Nah, lalu itu hamzah kok bentuknya kayak alif, itu namanya penulisan. Jadi ini biar jenengan paham, nanti belajar nahwu nggak tahu bedanya hamzah dan alif. Jadi hamzah itu dia berbunyi a, i, u. Penulisan hamzah itu yang begini ini bentuknya, ini namanya hamzah. Penulisan hamzah terkadang ditulis sendiri, terkadang ditulis di atasnya alif, terkadang ditulis di bawahnya alif, terkadang ditulis di atasnya ya,
terkadang ditulis di atasnya wawu. Ya, ini hanya tentang penulisannya saja. Khusus untuk penulisan di atas alif, terkadang hamzahnya tidak ditulis, dicukupkan dengan keberadaan alifnya. Tapi sebenarnya dia apa? Hamzah. Paham, Bu? Ini bedanya hamzah dan jadi kalau hamzah dia berbunyi a, i, u. Kalau alif tidak berbunyi, hanya berfungsi memanjangkan apa? Krik, 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 krik. Memanjangkan apa? Alif memanjangkan apa, Pak? Harokat fathah. Nih, kalau saya tulis niki bacanya apa? Kalau saya begini, fa panjang. Nah, yang memanjang membuat fathahnya jadi panjang ini namanya alif. Paham ya? Nah, kalau bedanya dengan hamzah, kalau hamzah kok sukun bacanya fa. Nah, itu hamzah. Hamzah itu yang begini, hanya saja hamzah terkadang ditulis di atasnya alif, terkadang ditulis di bawahnya alif, terkadang ditulis di atasnya ya, terkadang ditulis di atasnya wawu. Maka alif, wawu, dan ya ini hanya menjadi apa? Tempat penulisan hamzah. Paham ya? Jadi yang bisa berbunyi a, i, u itu namanya apa? Bukan alif. Bisa dipahami ya? Kalau alif, apa bedanya kalau alif? Memanjangkan harokat fathah. Ingat, memanjangkan harokat apa? Maka kalau huruf sebelumnya tidak fathah, alifnya betul berfungsi. Nanti pas waktu kita membaca Iqra, nanti ada kasus di mana ada harokat dhammah, tapi setelahnya itu alif, maka alifnya tidak berfungsi memanjangkan dhammah, misalkan begitu pun. Kita lanjut berikutnya. Jadi fi'il ada berapa? Apa saja? Sekarang kita masuk ke fi'il madhi. Fokus ke fi'il madhi. Fi'il madhi maknanya apa tadi? Telah. Fi'il madhi itu gampang sekali. Hukumnya mabni. Hukumnya apa? Mabni itu artinya tetap, tidak berubah. Nah, tapi kok ternyata di sini mabninya ada 3. Iya, mabninya di sini hanya untuk ngepaskan saja dengan bunyinya biar enak dibunyikan. Mabninya ada 3 macam. Ada yang mabni fathah, ada mabni sukun, ada mabni dhammah. Jadi fi'il madhi mabninya ada berapa? Mabni apa saja? Fathah, sukun, dhammah. Kita belajarnya dari bawah. Kalau setelah fi'il madhi kok bersambung, fi'il madhi itu kok bersambung dengan wawu jamak. Apa itu wawu jamak? Wawu tapi maknanya untuk orang banyak. Maknanya bisa mereka. Maknanya apa? Terkadang dimaknai kalian nanti pada fi'il mudhari', tapi kalau pada fi'il madhi maknanya mereka. Jadi wawu jamak itu wawu maknanya mereka, dia isim dhamir ya. Maknanya apa? Mereka. Kalau ada fi'il madhi bersambung dengan wawu jamak, fi'il madhinya harus menjadi dhammah. Contohnya niki, amilu, nasoru, amanu, qalu, karena nanti untuk memudahkan pembacaan huruf akhirnya fi'il madhi diharokati dhammah. Nah, jelas didengarkan mohon Dian, nanti kita ulang-ulang insyaallah paham. Yang kedua, dia mabninya pada harokat sukun. Jadi dia harus disukun ketika apa? Ketika nanti dia bersambung dengan dhamir rafa' mutaharik. Apa ini dhamir rafa' mutaharik? Nanti saya jelaskan. Ini saya jelaskan dulu. Kalau misalkan dia bersambung dengan dhamir rafa' mutaharik, dia nanti harus sukun. Contohnya ini nasorta, jadi sukun roknya. Amilta, jadi sukun lamnya, karena dia bertemu dengan ta, yang ta ini nantinya disebut dengan dhamir rafa' mutaharik. Nah,
Kalau tidak bersambung dengan wawu jamak, tidak bersambung dengan dhamir rafa' mutaharik nih, tidak bersambung dengan dhamir rafa' mutaharik maupun wawu jamak, dia mabni fathah nih. Kalau hilang nggak ada wawunya, nggak ada ta, jadi nasoro amila. Nah, sekarang kita perlu tahu tentang apa itu wawu jamak, apa itu dhamir rafa' mutaharik. Perhatikan, saya jelaskan seperti ini. Ketika kita mengucapkan suatu fiil, ya, suatu apa? Fiil, misalkan nasoro. Maknanya apa nasoro? Menolong. Maknanya apa nasoro? Telah menolong. Karena fiil mati kasih telah menolong. Fiil itu adalah kata kerja. Berarti yang harus kita tanyakan ketika bertemu dengan kata kerja adalah siapa yang melakukan pekerjaan tersebut. Kalau itu yang berpikir. Kalau yang tidak berpikir atau benda mati, apa? Misal ya. Tapi kita fokus ke sini ke contoh yang gampang saja dulu. Nasoro menolong. Maka harus kita tanyakan siapa yang menolong. Misalkan ada berjalan, siapa yang berjalan? Makan, siapa yang makan? Harus tanyakan. Nasoro, siapa? Nasoro telah menolong. Siapa yang menolong? Misalkan yang menolong Muhammad. Maka kita katakan cara membacanya seperti ini. Nasoro telah menolong. Siapa? Muhammadun Muhammad. Monggo. Diulangi, 1, 2, 3. Berarti Muhammad ini adalah yang melakukan pekerjaan. Dalam bahasa Indonesia yang melakukan disebut subjek. Kenapa? Subjek. Jadi ini adalah subjek dari fiil sebelumnya. Kenapa? Subjek dari fiil sebelumnya. Subjek dari fiil sebelumnya dalam bahasa Arab disebut dengan fa'il. Apa? Fa'il. Apa? Yang melakukan. Subjek dari suatu fiil disebut dengan fa'il. Nah, fa'il nanti maknanya kita baca siapa. Jadi Muhammadun ini namanya kedudukannya adalah sebagai fa'il. Apa itu fa'il? Subjek dari fi'il sebelumnya. Kita ulangi baca. Nasoro telah menolong. Siapa? Muhammadun Muhammad. Baca lagi. 1, 2, 3. Nah, namanya Muhammad ini adalah sebagian apa? Apa itu fa'il? Subjek dari fi'il sebelumnya. Nah, fa'il secara makna, nanti Al-Fuadi membaca fa'il dengan kata apa? Siapa. Untuk menanyakan siapa yang melakukan suatu pekerjaan. Sampun, sampai sini paham? Kita ulangi. Jadi setiap ada fi'il harus ada yang melakukan. Yang melakukan ini kita tanyakan dengan kata-kata apa? Siapa? Ya, ini adalah subjek dari fiil sebelumnya sehingga dia kita sebut sebagai fa'il. Coba sekali lagi dibaca. Nasara Muhammadun. Ya. Fa'il itu i'rabnya harus rofa. Fa'il i'rabnya harus. Maka coba sekarang lafadz Muhammadun kita analisa. Kalimat apa ini Muhammadun? Hukumnya. Kategorinya. Kedudukannya namanya sebagai fa'il. Apa itu fa'il? Subjek dari fi'il sebelumnya. Fa'il i'rabnya harus rofa. Rofa'nya isim mufrad ditandai dengan
karena itu dibaca Muhammadun. Pun saya Riki paham dulu. Paham nggih? Jadi sebelum kita masuk ke fiil, kita pahami dulu tentang apa? Fa'il. Saya ulangi, setiap fiil pasti ada fa'il, i'rabnya harus apa? Rofa. Apa itu fa'il? Subjek dari fiil sebelumnya. Kita ulangi sekali lagi. Setiap fiil pasti ada fa'ilnya. Apa itu fa'il? Subjek dari fiil sebelumnya. Fa'il i'rabnya harus apa? Rofa. Contohnya Nasara Muhammadun. Monggo dimaknai. Ya, selesai. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang saya masuk ke penjelasan berikutnya. Terkadang ini kan kalau yang menolong siapa nih? Muhammad. Saya mengatakan Muhammad sudah menolong. Tapi kalau ternyata yang menolong ya Muhammad yang menolong, dan yang menyatakan, yang menginformasikan yang Muhammad sendiri. Kira-kira kalau dalam bahasa Indonesia dia ngomong gimana, Pak? Muhammad menolong, terus dia menginformasikan saya sudah menolong. Nah, berarti kalau dalam bahasa Indonesia dia ngomongnya gimana? Saya sudah menolong, tidak menyebut Muhammad lagi. Dalam bahasa Arab ini ditambahi saya, dalam bahasa Arab niku tu. Napa? Tu ini maknanya napa? Saya. Jadi dia akan mengatakan nasortu, napa? Nah, tu ini maknanya napa? Saya. Nah, berarti coba jenengan gunakan kemampuan jenengan menganalisa. Saya berarti kalimat apa? Isim apa namanya? Apa itu isim domir? Kata ganti. Ingat, kata ganti itu apa saja? Aku, kamu, dia, mereka, kalian, kami, kita. Model seperti itu namanya kata. Berarti saya ini termasuk kata ganti, berarti isim. Masih ingat isim domir hukumnya apa? Mabni. Oh, kenapa kok mabni? Ya karena isim domir. Nah, selesai. Kedudukannya sebagai apa? Nasortu telah menolong siapa? Saya. Dibaca dulu. Diulangi. Nasortu telah menolong siapa? Saya. Berarti kedudukannya sebagai apa dia? Fa'il. Siapa saya? Berarti dia adalah orang yang melakukan pertolongan. Fa'il i'rabnya harus apa? Rofa. Nah, rofa'nya isim domir fi mahal karena dia mabni. Sampai sini paham? Nah, kalau yang menolong orang banyak, kita akan mengatakan mereka telah menolong. Apa? Mereka telah menolong. Dalam bahasa Arab, mereka di fi'il madhi itu pakainya wawu. Jadi bacanya nasoru. Monggo. Wawu ini maknanya mereka. Coba dimaknai berarti maknanya gimana? Nasoru telah menolong siapa? Mereka. Ya, berarti wawu ini maknanya apa? Mereka. Berarti kalimat apa dia? Isim apa namanya? Isim domir. Hukumnya isim domir apa? Mabni. Kenapa kok mabni? Ya karena isim domir itu salah satu 6 isim yang mabni. Kedudukannya nopo? Apa itu fa'il? Subjek dari fi'il. Nasaru telah menolong siapa mereka? Kalau kita tanya, jadi siapa yang menolong? Ya mereka. Nah ini namanya dia menjadi subjek yang melakukan fi'il sebelumnya. Fa'il i'rabnya harus apa? Rofa'nya isim domir. Das. Perhatikan sekarang, nih. Tu
Maknanya apa tadi itu? Yang model seperti ini disebut, perhatikan, dia isim apa tadi? Berarti disebut domir. I'rabnya apa tadi dia? Maka domir rofa. Terus dia berharokat buatan. Domir rofa yang berharokat disebut domir rofa mutaharik. Nah, jadi sebutan domir rofa mutaharik ini untuk siapa? Untuk suatu domir yang berkedudukan sebagai fa'il sehingga rofa, kemudian dia berharokat. Nah, maka disebut dengan apa? Domir rofa mutaharik. Diulangi, dibaca. Domir karena dia adalah kata ganti, rofa karena dia sebagai fa'il i'rabnya rofa, mutaharik karena dia berharokat nita. Wonten harokatnya betul? Ada harokatnya? Berbeda dengan wawu. Wawu itu sukun. Sukun itu dianggap tidak berharokat. Ya, sukun itu tidak berharokat. Maka wawu jamak meskipun juga sama, lihat nih, wawu jamak juga domir. Dia juga rofa, tapi dia tidak berharokat, sukun mati. Maka dia tidak disebut domir rofa mutaharik. Ya, tidak disebut domir rofa mutaharik. Dia punya nama tersendiri, namanya wawu jamak. Apa namanya? Wawu yang maknanya untuk mengganti orang banyak. Namanya perhatikan. Jadi ketika suatu fi'il madhi bersambung dengan model seperti itu, ini disebut dengan domir rofa mutaharik. Kenapa? Lah, kalau bertemu domir rofa mutaharik yang aslinya dia tadinya nasoro, karena bertemu domir rofa mutaharik, kata orang Arab, angel ngomong kok nasoro tu, itu katanya sulit. Makanya udahlah, biar nggak sulit gimana? Disukun saja. Nah, biar nggak sulit ngomongnya disukun. Jadilah nasortu, monggo. Fi'il madinya berubah menjadi sukun. Mabninya mabni sukun karena bertemu dengan apa tadi? Domir rofa mutaharik. Di sisi yang lain, kalau dia bertemu dengan wawu jamak, aslinya tadi dia nasoro, karena bertemu wawu jadi nasoro. Nah, itu sulit. Udahlah, disesuaikan saja biar enak nyebutnya, dibaca domah. Maka untuk menyesuaikan dengan wawu setelahnya, akhirnya dia di domah, dibaca nasoru. Sehingga muncul hukum di sini, kalau fi'il madhi bersambung dengan wawu jamak, dia harus dhammah. Kalau fi'il madhi bersambung dengan dhamir rafa mutaharik, maka harus sukun. Kalau fi'il madhi tidak bersambung dengan dhamir rafa mutaharik maupun wawu jamak, maka harus fathah. Bisa dipahami? Bu? Krik, 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 krik. Kita biar paham, kita praktekkan saja. Biar paham. Kita praktekkan. Ja'al ustadzu. Coba. Ja'a telah datang. Ingat, kalau ada tulisan fa'il, dibaca apa tadi? Siapa? Kalau dia adalah yang bisa berpikir, berakal, dibaca siapa. Kalau misalkan nanti kok benda mati, dibaca apa. Sehingga fa'il itu dibaca apa atau siapa. Apa kalau dia benda mati tidak berakal, siapa kalau dia berakal. Kita ulangi. Ja'a telah datang. Siapa al-ustadzu? Seorang guru. Wadhahaba dan telah pergi siapa dia? Ilal madrasati, ke sekolah. Coba
Diulangi, baca. 1, 2, 3. Coba sekarang yang model seperti ini dibaca. Zahabna, telah pergi siapa kami? Monggo. Ilal masjidi, ke masjid. Nah, oh, belum ini. Baik. Sudah, sekarang perhatikan, kita akan uji coba untuk menganalisa. Ja'a, maknanya apa ja'a? Berarti kalimat apa? Fi'il, ya, fi'il. Fi'il dulu, fi'il dia adalah kata kerja. Terus di sini ada makna telah, berarti fi'ilnya fi'il apa? Maka kita katakan ini adalah fi'il madi. Fi'il madi hukumnya apa? Mabni, niki mabni. Mabninya di sini dia mabni apa? Dia mabni fathah. Loh, kenapa kok kita mabnikan fathah? Karena dia tidak bersambung dhamir rafa mutaharrik maupun wawu jamak. Kita ulangi lagi. Ja'a kalimat apa? Ikuti mawon. Jenengan jawab maksudnya. Maksudnya jenengan boten sah. Saya belum paham. Mau boten apa-apa? Ikuti mawon. Ja'a kalimat apa? Fi'il apa namanya? Fi'il madi itu maknanya apa? Telah. Paham ya? Sampai di sini paham. Fi'il madi hukumnya apa? Mabni. Di sini dia mabninya harus mabni fathah. Dibaca ja'a, ini namanya mabni fathah. Kenapa kok dia kok harus fathah? Nih, karena tidak bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik maupun wawu jamak. Ya, sudah. Fi'il butuh pada apa? Fa'il. Fa'il itu apa tadi? Subjek dari fi'il sebelumnya. Ja'a, telah datang. Selesai belum? Belum. Siapa yang datang? Nah, nih seorang guru, al-ustadzu. Berarti al-ustadzu kalimat apa? Dari mana kok tahu dia isim? Al. Hukumnya apa dia? Mu'rab. Kategorinya apa? Nah, kedudukannya fa'il. Apa itu fa'il? Subjek dari fi'il. Ja'a, fi'il sebelumnya ada fi'il ja'a, telah datang. Nah, terus siapa yang datang? Pelakunya, subjeknya siapa? Al-ustadzu, seorang guru. Ini namanya dia adalah subjek dari fi'il sebelumnya disebut sebagai fa'il. Fa'il i'rabnya harus rofa. Nah, dia tadi kategorinya isim mufrad. Isim mufrad rofa'nya ditandai. Karena itu dibaca al-ustadzu. Dah, selesai sampai di sini dulu. Kita ulangi lagi. Jadi, coba jenengan jawab. Ja'a kalimat apa? Ja'a apa? Isim apa fi'il? Fi'il apa? Fi'il madi maknanya apa? Telah. Terus kemudian fi'il madi hukumnya di sini dia mabni apa? Mengapa kok harus fathah? Karena dia tidak bersambung dhamir rafa mutaharrik maupun fi'il butuh pada mana fa'ilnya? Al-ustadzu. Fa'il itu apa? Subjek dari fi'il sebelum ja'a, telah datang. Siapa subjek yang melakukan ja'a ini? Al-ustadzu, seorang. Ini namanya dia sebagai subjek, sebagai fa'il. Loh, apa bedanya dengan mubtada? Nah, mubtada kan juga bedanya apa? Sudah kita kasih. Kalau mubtada itu apa? Subjek yang bisa. Lah, bedanya di sini kalau fa'il nggak bisa di awal. Ya, kalau fa'il harus jatuh setelah fi'il. Kalau mubtada bisa di awal.
Kalau fa'il nggak bisa di awal, dia harus jatuh, harus fi'ilnya dulu, baru muncul fa'il. Paham ya? Dah. Sebutan paham betul apa-apa, tenang mawon. Oh nanti diulang-ulang nanti paham. Terus al ustadzu kalimat apa? Hukumnya, kategori, kedudukannya, apa itu fa'il? Fa'il i'rabnya harus apa? Rofaknya isim mufrad ditandai dengan on. Kita lanjut dulu. Sekarang ganti. Zahabna, telah pergi siapa kami. Coba. Zahabna, telah pergi siapa kami. Berarti ini ada berapa kalimat? Yang pertama ini zahab. Zahab ini kalimat apa? Maknanya telah pergi. Berarti kalimat apa? Fi'il. Fi'il apa dia? Fi'il apa? Fi'il madi maknanya apa? Telah. Ya, dia fi'il madi. Terus hukumnya apa fi'il madi? Mabni. Nah, kita berhenti dulu, ya. Nah, dulu kita bahas. Nah, zahabna telah pergi. Nah, ini maknanya kami. Berarti kami itu berarti kalimat apa? Isim apa namanya? Apa itu isim domir? Kata ganti. Dan ingat-ingat, jadi dia itu namanya isim apa? Domir. Terus hukumnya isim domir apa? Mabni. Kenapa kok dihukumi mabni? Ya karena dia domir. Terus kedudukannya apa dia? Apa itu fa'il? Mana fi'il sebelumnya? Zahab, ya, telah pergi. Siapa yang telah pergi? Kami. Berarti na ini menjadi subjek dari fi'il sebelum. Na itu kalimat apa tadi? Isim apa tadi namanya? Isim domir. Hukumnya apa? Kenapa kok mabni? Kedudukannya sebagai apa tadi? Fa'il i'rabnya harus rofaknya isim domir yang mabni. Perhatikan. Berarti sekarang na ini adalah domir rofa. Berharokat tidak dia? Karena wonten harokatnya mboten. Wonten kan ya napa niku? Fathah. Karena itu model seperti na ini disebut apa? Domir rofa mutaharik. Sebut 3 kali. Lagi. Terus sebut 3 kali langsung, habis itu kakinya digujruk ke tanah. Duk, duk, duk. Oh, diulangi, sebut 3 kali. Nah, berarti sekarang fi'il madinya itu sedang bersambung atau bertemu dengan apa? Domir rofa mutaharik. Kita mengingat hukumnya di atas. Kalau ada fi'il madi bersambung dengan domir rofa mutaharik, fi'il madinya harus sukun. Harus apa? Sukun. Sekarang saya contoh yang lain lagi. Yang ini diabaikan. Ini diabaikan saja. Fokus ke sini. Zahabu. Monggo. Maknanya telah pergi siapa mereka. Monggo. Jadi siapa yang pergi? Mereka. Berarti zahabu ada berapa kalimat? Apa saja? Yang pertama zahabu. Yang kedua wawunya. Wawunya ini maknanya apa? Mereka. Zahabu pergi. Telah pergi. Siapa yang pergi? Mereka. Mereka ini makna dari wawu. Nah, coba zahabu kalimat apa ini? Fi'il apa dia? Fi'il madi hukumnya apa? Nah, sudah berhenti dulu di sini ya, mabni dulu. Terus kemudian wawunya ini maknanya apa? Mereka. Kalimat apa wawu ini? Isim, namanya isim apa? Isim domir. Masih ingat apa itu isim domir?
kata ganti. Hukumnya apa isim domir? Berarti dia disebut, dia mabni mengapa? Karena isim domir. Bon, saya tulis di sini. Kedudukannya sebagai apa ini mereka ini? Apa itu fa'il? Apa, Pak? Hah? Subjek dari fi'il diulangi. Napa niku fa'il? Subjek dari fi'il. Fa'il i'rabnya harus apa? Rofa. Rofa'nya isim domir yang mabni hanya fi mahal. Loh, berarti ini sama kayak tadi. Tidak dia domir rofa tapi tidak berharokat. Nah, wawu ini punya nama sendiri. Namanya apa tadi? Wawu jamak. Apa maksudnya wawu jamak? Wawu yang punya makna mereka orang banyak. Jamak itu orang banyak. Mereka itu orang banyak. Maka disebut wawu jamak. Kalau ada fi'il madhi bersambung dengan wawu jamak, maka fi'il madhinya mabninya disesuaikan dengan wawu, yaitu mabni napa? Dhammah. Karena harokat yang cocok dengan wawu harokat napa? Harokat yang cocok dengan wawu harokat napa? Makanya fi'ilnya menjadi mabni dhammah. Nah, pun sekarang berarti kita sudah tahu fi'il madhi itu hukumnya ada 3 kemungkinan. Yang pertama yaitu dia mabni fathah. Jika apa ini mabni fathah? Jika tidak bersambung dhamir rafa mutaharik maupun wawu. Contohnya nasoro telah menolong, amila telah beramal, pola telah berkata, amana telah beriman. Oh, ini fathah semua. Terus kemudian kalau dia bersambung dengan, diulangi, kalau dia bersambung dengan domir kata ganti yang menjadi fa'il i'rabnya rafa dan dia berharokat, maka menjadi mabni sukun. Contohnya nasorta telah menolong, ta itu maknanya kamu. Telah menolong siapakah? Kamu. Ini ketemu ta, maka dia menjadi sukun. Nasorta. Contohnya yang tadi ketemu nasorna menjadi sukun. Terakhir, kalau dia bersambung dengan wawu jamak, maka hukumnya mabni dhammah. Contohnya ini, aslinya nasoro, ketemu wawu menjadi nasoru. Amila, dikasih wawu jadi amilu. Misalkan sekarang, kola telah berkata. Saya kasih wawu jadinya, kenapa kok kolu? Kalau puasa-puasa ya batal kolu. Amana kalau bersambung dengan wawu jamak jadi, makanya jenengan nanti baca kalau di Al-Qur'an ada man amana. Kalau tidak bersambung wawu jamak bacanya amana. Kalau bersambung dengan wawu jamak menjadi amanu. Kalau bersambung sama tu, misalkan saya beriman, tu maknanya saya, menjadi aman. Tu menjadi sukun, amantu, karena bersambung dengan dhamir rafa. Alhamdulillah, mugi-mugi paham. Sudah jam 2 enggak terasa, ya. Terasa apa mboten terasa? Masya Allah, ya pun lah. Nah, besok tenang saja, kita masih punya cukup waktu. Besok kita ulangilah lagi. Pun kita ringkas itu dengan nadham. Sekarang saya ingin jenengan katakan sekali lagi. Fi'il madhi hukumnya apa? Mabninya ada. Yang pertama mabni fat, kedua mabni, ketiga mabni. Mabni fathah jika apa? Mabni sukun jika, mabni dhammah jika jamak. Kita ringkas
dengan membaca nazomnya. Perhatikan nazomnya, ini insya Allah jadi mudah. Kalimat fi'il ada 3 jenisnya. Fi'il madhi, mudhari serta amrnya. Untuk fi'il selalu mabnikanlah. Mabninya dengan apa saja? Dengan fathah, sukun, atau bahkan dhammah. Rinciannya bagaimana? Fathah jika 2 hal ini tak ada. Apa saja itu? Dhamir rafa, mutaharrik, wawu jamak. Sambung dhamir rafa, mutaharrik, sukun. Sambung wawu jamak, dhammahnya dimaklum. Sekali lagi. Fi'il ada 3 jenisnya, apa saja? Fi'il madhi, mudhari serta amrnya. Untuk fi'il madhi, mabninya apa saja? Dengan fathah, sukun, atau rinciannya. Fathah jika bagaimana? Fathah jika 2 hal ini tak ada. Apa saja? Dhamir rafa, mutaharrik, wawu jamak. Kalau sambung dhamir rafa, mutaharrik, sukun. Sambung wawu jamak, dhammahnya dimaklum. Paham ya? Saya kalau paham ya dikasih senyuman. Jadi nggak jelas. Apa? Senyuman itu kan macam-macam ya artinya ya. Bisa saja senyuman itu maaf Ustadz belum. Senyum ya kan? Paham ya? Alhamdulillah paham ya senyum. Jadi saya husnudzon jenengan senyumnya senyum paham ya. Alhamdulillah, tapi tenang mawon, besok kita ulangi lagi tentang hukum dari fi'il madhi. Hari ini kita mengenal tentang apa yang disebut dhamir rafa, mutaharrik, apa yang disebut wawu jamak, dan juga fa'il. Apa fa'il itu apa tadi? Subjek dari fi'il sebelumnya. Alhamdulillah. Rehat sejenak 1-2 menit, kita akan melanjutkan persiapan kitabnya dipindah ke Iqra untuk kita tahsin Al-Quran. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, langsung saja kita mulai untuk materi selanjutnya. Kemarin kita sudah niki nggih. Sampun nggih? Ya, bener nggih? Baik, sekarang kita lanjutkan ke halaman 21. Tapi sebelumnya kita ulangi terlebih dahulu, kita baca langsung bersama-sama kalimat-kalimat yang kemarin sudah kita pahami. Langsung yang ini. Wa ma malakat aimanuhum. Kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Semuanya serempak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lanjut. Diulangi. 1, 2, 3. Terus bawahnya.
Huwa yuhyi wa yumitu. Lanjut. Lagi. Lanjut. Sekali lagi. Lanjut. Lagi. Lanjut. Lagi. Lanjut. Baik, kita lanjut. Berikutnya sekarang kita belajar tentang huruf shin. 1, 2, 3. Ash. Tebal. Ash. Ashtatan. Alam nashrah laka. Alam nashrah laka. Sekarang shod. As. 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 Perhatikan suaranya, jangan tirukan saja, buat suara seperti ini. As. 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 Dah. Yaslaunaha. Yaslaunaha. Tasla naron hamiyatan. Bot tidak memantul. Perhatikan, banyak orang baca bot keliru dipantulkan. Bot tidak memantul. Out. 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 Afan. Out. Afan. Kaidahum fi tauqlilin. 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 Bo. Bo. Tauqlilin. Kaidahum fi tauqlilin. Sekarang zo. 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 Au. Au. Yaw. Haru. Zo. Yaw. Haru. Au. Lama alaihim qamu. Au. Lama alaihim qamu. Au. 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 Maghfiratun. La yusminu wa la yughni. Afidatun. La ya'u. Ya'u. Jangan ya'u. Ya'u. La ya'uduhu hifzuhuma. Ahlika wa ahdihim ra'una. Jangan ada pantulan. Alqa. Nggak boleh bacanya alqa. Alqa. Nggak boleh ada pantulan. Alqa. Fa'alhamaha fujuraha. Fa'alhamaha fujuraha. Baik. Langsung kita praktekkan di sini. Fal yadhaku qalilan.
wal yabku kathiran huwa aghna wa aqna hum azlama wa atgha wa yaqbiduna aydiyahum. Ofnya mantul. Wa yaqbiduna aydiyahum. Matan asal. Aydiyahum itu ya. Kita lanjut dulu. Wa man aufa bi'ahdihi. La taj'alna fitnatan La taj'alna fitnatan yafnuna sudurahum idhum 'alaiha qu'udun faqad ablaghtukum wa min khizyi yaumi idzin faqala li sahibihi adghasu ahlamin. Botnya nggak boleh mantul. Adghasu ahlamin. Astaghlishu li nafsi wala tahzan alaihim waqfid janahaka. Nah, pun monggo langsung di kelompok masing-masing mawon. Ada waktu Ustadzah, ada yang masuk betul? Ada nggih? Monggo disimak langsung Ustadzah, kita punya waktu kurang lebih 15 menit. Meskipun yang bukan Ustadzah, tapi yang sekiranya bacaannya sudah bagus, boleh diperbantukan ya Ustadzah. Kalau jenengan nyimak, kalau ada yang bacaannya sudah bagus, boleh diperbantukan untuk membantu menyimak temannya yang lain. Alhamdulillah. Monggo. Alhamdulillah. Yang satu ya tadi. Ya. Iya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ashtatan alam nashrah laka. Yaslaunaha tasla naron hamida. Tasla naron hamiyatan. Ya, shotnya nanti dibenahin lagi ya. Iya, monggo lanjut aja dulu. Jangan mantul. Ad'afan. Lagi. Ad'afan. Jangan ada pantulan. Ad'afan. Yeah. Kaidahum fi tadlil. Nah, itu salahnya pantulnya itu. Kaidahum fi tadlilin. Kaidahum fi tadlilin. Jangan buru-buru di sininya jangan. Kaidahum fi tadlilin. Kaidahum fi tadlilin. Tidak memantul. Kaidahum fi hum nggak boleh, mimnya nggak boleh mantul. Kaidahum fi tadlilin. Dah begitu lagi. Kaidahum fi tadlilin. Lanjut. Az Bukan az
Ad. Aw. Ad. Zo. Zo. Nah, aw. Ad. Nah, nggak usah z. Ad. Lidahnya ditahan. Aw. Az. Nah, bukan, monggo. Az. Yadharu. Yaw. Haru. Nggak Yadharu. pakai z. Jadi lidahnya ditahan. Yaw. Haru. Yadharu. Malih. Yadharu. Buatan. Yaw. Haru. Yadharu. Zo. Zo. Aw. Ad. Yaw. Haru. Yadharu. Lagi. Yadharu. Lanjut. Adlama alaihim Malih. Adlama alaihim qamu Lanjut. Ag. Ag. Al. Ag. Ye. Magfiratun Mm-mm. la yusminu wa la yughni Ye. afidatun Ye. la ya'uduhu hifzuhuma Ye. ah ahlika wa Jangan ngah toh. ahdihim ra'una Diulangi. wa ahdihim ra'una Perhatikan panjang pendeknya. wa ahdihim ra'una Malih. wa ahdihim ra'una Ro'una. wa ahdihim ra'una Ye. al alqo fa alhamaha fujuraha Fujuraha. fa alhamaha fujuraha Lanjut. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ashtatan alam nashrah laka as yaslaunaha tasla naron hamiyatan Ini dipelajari. aban kaidahum fi tawlilin aw yawharu aw lam alaihim qamu aw maghfiratun la yusminu wa la yughni afidatun la ya'uduhu hifdhuhuma Ulangi. la ya'uduhu hifdhuhuma ahlika wa'ahdihim ra'una alqa fa'alhamaha fujuraha fal yadhaku qalilan wal yabku katsiran huwa awna wa aqna hum awlamu wa aqqa Ulangi. Rokatnya perhatikan. hum awlamu wa Kok azlamu mana munya? hum adlama wa aqqa hum awlama wa aqqa wa yaqbiduna aydiyahum wa man awfa Bukan bingahdihi nga, nggak boleh nga. wa man awfa Fani bi'ahdihi pun. wa man awfa bi'ahdihi la taj'alna fitnatan Alih. la taj'alna fitnatan yasnuna sudurahum yasnuna sudurahum idhum 'alaiha qu'udun Sekalipun tipis saja. Idhum 'alaiha qu'udun faqad ablaghtukum wa min khizyi yawmi idhin faqala li sahibihi adghasu ahlamin astakhlifu li nafsi wa la tahzan alaihim wakhfid janahaka
Cobi, Pak Nur, sampun Pak Nur, di Pak Nur. Ye, ye, Ashtatan alam naslaka yaslaunaha naron amiatan jenengan rada ngeten saged mboten? Ha, kirang terbuka. ha Ngeten, nuwun sewu. Ha, dibuka. Kirang. Ah, lah. Nah, misalnya sakit lebih saya nggih. aslana Lah itu sami niku ngeten suaranya Pak Nur. Taus lo no lo na. Kalau bisa dibuka sekalian. La. Lah nggih. ron ha Nah, ngeten niki nggih. Dibuka sedaya ngoten. Ketika bunyi A jenengan buka seperti niku. Sedaya pokoknya sing bunyi A jenengan buka. Malih sekali lagi. naron amiatan Kok ketinggal benten mboten suarane. Nah, niku aneh jadi nggih. Wau A niki. at aban kaitahum fi tadlilin at at Au, al au. al Nggih, al pun niku mboten ana. ya haru al lama alaihim qom Ulangi. al lama alaihim qom al maghfiratun Cobi, bukan mau, tapi mag. mag ya Nggih. al Jangan ag. Lah, suara A-nya niku dibuka. al maghfiratun la yusminu wa la yughni Nggih. afidatun la Ya. la yaudu duhuma Nggih. ahlika Nggih. ba'ahdihim romuna Nggih. alqa Kurang buka mulutnya. ini gini apa sih lagi Ini mulut ya. A-nya A. Nggih. Alqa. alqa Nggih. fa'al Fa'al. fa'al hamaha fujuraha Nggih, dan lumayan panjang pendeknya tinggal mulutnya ketika A kirang buka nggih. Pun niki dibantu disimak halaman selanjutnya kalau tak nyimak niki malih. Monggo. Ampun kan wau pun belajar. Nggih. Diulangi. Diulangi. Jangan mantul. Buat tenang sal. Fal yaub haku. Ampun. Ditahan. Ampun. Fal yaub haku. Ampun mantul dotipun. Yaub haku. Kolilan. Dirangi pelan-pelan mboten napa. Ampun mantul, ditahan. Fal yaub haku. Malih. Malih. Nggih, lanjut. Hum au lama wa Nggih, zoknya jangan ada pantulan. Hum au lama wa Kirang pas, malih. Ampun abdu.
Az. Az ada Az. az Nah, az. az Az. az Ampun ampun ada z-nya. Lidahnya ditahan. Az. az Nah, iya, benar itu. az hum az lama wa abqa Iya, lagi. hum az lama Ampun az. hum az lama wa abqa Nah, begitu, ya. Wah, wa yaqbiduna aydiyahum wa man awfa bi'ahdihi la yaj'alna Mboten no, titik di mana? wa la taj'alna Ampun. Ketika sukun jangan tek. la taj la taj'alna Nah, jangan begitu. Nah, jadi ketika sukun ini jangan jadikan la taj'alna fitnatan male. la taj'alna Nah, jangan nah gitu. La taj'alna nah, jadi kayak ada jeda itu di nan itu kan kemarin pun kalau sampai akan itu. La taj'alna fitnatan la taj'alna fitnatan male. la taj'alna Fitnatan bukan fitnatan. taj'alna fitnatan Nah, ngoten. Male. la taj'alna fitnatan Lanjut. yasnuna sud Nah, jangan berhenti di na. aduh Ye. yasnuna sudurahum Male. yasnuna sudurahum Yang kedua nih su. yasnuna sudurahum Ye. yasnuna sudurahum Ye. idhum Jangan id. tahan Id. idhum alaiha qu'udun Ye. faqad ini mantul. ablagtukum wa min Khi. Kha. wa min Khiz. wa min Jangan his. wa Khi. min Kha. wa min Sulit ya. Wa min khiz. Bukan his. Itu ha. Nah, bukan apa? Khiz. wa min his Coba kho. Khi. khi Ada khi. Kh-nya ada khi. Bon. Khiz. wa min his Khiz. wa min his Betul sa wamin dulu. Khiz. Coba za. za Lah niku yang ini. Nah, azza. Izzi. Nah, khizyi. Nah, bon. wa min his Hiz lagi ya. Kha. Khiz. Khiz. Nah, niku lumayan. Ye. wa min his yaumi idin Male. wa min his Bukan his. wa min his yaumi idin Pun mboten apa dia nah, lanjut. faqala li Lanjut, Amba perhatikan macam bedanya. faqala li sahibihi Kan tadi sama dipelajari itu. ad Boten mantul. Afan. Ampun mantul. Adghatu akhlamin Male. Adghatu akhlamin Lanjut. astakhlifu li nafsi Lagi. fala tahzan alaihim Wakhfid janah wakhfid. wakhfid janah Dot ampun mantul. wahfid janahaka Ye, lagi. wahfid janahaka Ye. wahfid
jana Dilancarkan malih, ini masih banyak yang kurang tepat. Nggih, mantulnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena waktunya sudah 14.34, jadi kita langsung tutup. Besok bisa dilanjutkan lagi. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mugi-mugi semakin dimudahkan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.